nevei adalah jamur saprofitik yang menyebabkan talaromikosis yang biasa menyerang orang dengan imunokompromis seperti orang dengan HIV/AIDS. Mikosis jenis ini merupakan mikosis invasif endemik yang sering ditemukan di wilayah tropis dan subtropis Asia Tenggara, Cina bagian selatan, dan timur laut India. Jamur ini menyerang baik orang yang tinggal di daerah endemik maupun wisatawan yang berkunjung karena infeksinya yang tergolong mudah, yakni cukup dengan menghirup jamur tersebut. Infeksi Temar nevei pertama kali diamati pada jenis bambu pada tahun 1956. Sementara kasus pertama infeksi alami yang ditemukan pada manusia dilaporkan pada 1973 dan berkembang secara sporadis di Thailand, Hong Kong, dan Cina bagian selatan pada 15 tahun berikutnya. Sejak tahun 1990-an, talaromikosis telah menjadi salah satu penyakit yang paling umum pada orang yang hidup dengan HIV di daerah endemis. Contohnya di Cina, 99% kasus talaromikosis ditemukan di Cina bagian selatan, yakni Provinsi Guangxi dan Guangdong, yang 88% yang ditemukan pada orang dengan HIV/AIDS dengan tingkat mortalitas hingga 25%. Contoh lainnya di Thailand, proporsi pasien talaromikosis yang hidup dengan HIV mencapai 12,26% dengan angka kematian sebesar 20,7%. Hingga pertengahan tahun 2022, lebih dari 288.000 kasus talaromikosis telah dilaporkan di 34 negara dengan prevalensi gabungan sebesar 3,6% di antara penderita HIV. Untuk morfologi, yang pertama yaitu morfologi makroskopis pada fase molt. Pada fase ini, koloni tumbuh cepat dan bertekstur seperti berbulu halus. Kemudian untuk warna awalnya yaitu warna putih, yang kemudian bisa berubah menjadi merah muda, keabu-abuan hingga kecoklatan seiring bertambahnya usia. Selain itu, pada fase ini juga dapat menghasilkan pigmen merah kecoklatan hingga merah anggur yang dapat berdifusi ke media, terutama pada media SDA. Selanjutnya, untuk morfologi makroskopis fase yeast, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius, koloni ini menjadi kasar, gundul, dan berwarna coklat kekuningan, yang tampak seperti koloni ragi tanpa pigmen merah. Selain itu, tumbuhnya juga lebih lambat dibandingkan dengan fase molt. Selanjutnya untuk morfologi mikroskopis di fase molt, struktur hifa terlihat pendek, bersepta, bercabang, dengan sel berbentuk seperti sosis di beberapa bagian. Untuk struktur conidioform, memiliki rantai vialida dan conidia yang menyerupai spesies Penicillium, yang umumnya bivertikulat atau 2 tingkat percabangan, namun terkadang juga monovertikulat. Selain itu juga berdinding halus, dan vertikula terminal memiliki 3-5 metula, yang masing-masing dengan 3-7 vialida. Dan untuk struktur vialida sendiri berbentuk seperti aserosa atau runcing, atau terlihat seperti labu. Dan struktur conidia bersel tunggal, berbentuk tetes air mata atau bulat hingga subbulat, berdiameter 2-3 mikrometer, berdinding halus, dan disusun dalam rantai yang muncul secara berurutan dari vialida. Selanjutnya, untuk morfologi mikroskopis fase yeast atau pada suhu 37 derajat, sel yeast yang intraseluler berbentuk bulat atau oval, berdiameter 2-3 mikrometer, yang terlihat di dalam makrofag, dan untuk yang ekstraseluler memiliki panjang lebih panjang, hingga 13 mikrometer, dan memiliki septum yang melintang atau transversal. Dan untuk reproduksinya, menggunakan pembelahan biner yang bukan tunas seperti Candida. Dan juga dapat terlihat elemen hifa pendek di antara sel ragi. Dalam jaringan, pewarnaan methylamin silver menunjukkan sel yeast dengan pembelahan tengah yang tampak seperti koin terbelah. Dan yang terakhir, untuk morfologi struktur reproduksi seksual atau ascocarp, pada struktur ini menghasilkan gymnotecium, dan ascocarp sendiri berbentuk bola yang tersusun dari hifa anyaman halus, yang di dalamnya terbentuk ascus atau struktur pembawa ascospora, dan istilah talar sendiri merujuk pada bentuk struktur yang satu ini. Lalu ada kultur, media, dan kondisi pertumbuhan, di mana media kultur Talaromyces nevei merupakan jamur dimorfik patogen yang penting, terutama pada individu dengan sistem imun yang terganggu. Selanjutnya, untuk mengkulturasinya di laboratorium, beberapa media dapat digunakan, tetapi yang paling umum digunakan yaitu SDA atau sorbate dextrose agar, di mana media ini kaya akan glukosa dan juga pepton yang mendukung pertumbuhan jamur dalam bentuk filamen. Lalu juga ada PDA, potato dextrose agar, di mana sering digunakan untuk mengamati morfologi koloni karena mampu memunculkan pigmen merah khas Temar nevei pada suhu tertentu. Lalu juga ada BHI, di mana brain herd infusion agar, di mana digunakan jika ingin mengkultur dalam fase yeast, khususnya saat inkubasi pada suhu tubuh manusia. Lalu juga ada kondisi pertumbuhan, di mana Talaromyces nevei menunjukkan dimorfisme suhu, yaitu pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Jamur tumbuh dalam bentuk mold atau filamen, menghasilkan koloni berwarna hijau zaitun dengan bagian tengah kemerahan karena produksi pigmen merah difusibel. Lalu pada suhu 30 derajat Celcius, jamur berubah menjadi bentuk yes yang menyerupai ragi oval dengan pembelahan sentral menyerupai bentuk saat menginfeksi manusia. Lalu juga ada kondisi lainnya, di mana pH optimal dalam pertumbuhan jamur itu sekitar 5,5 hingga 6. Lalu kelembapan dibutuhkan kelembapan yang tinggi karena jamur membutuhkan lingkungan lembab untuk tumbuh optimal. Lalu juga jamur merupakan jenis jamur aerob sehingga membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan. Di mana catatan tambahan, dimorfisme suhu pada Talaromyces nevei adalah salah satu karakter diagnostik utama, dan inilah yang membedakan dari banyak jamur patogen lainnya. Oleh karena itu, inkubasi pada dua suhu 25 dan 37 derajat Celcius menjadi prosedur standar saat mengisolasi jamur ini dari spesimen klinis. Talaromyces nevei merupakan jamur patogen yang menunjukkan pertumbuhan secara dimorfik thermal, yaitu dia mampu berubah bentuk berdasarkan suhu lingkungannya.
pada suhu 37 derajat Celcius, Thalaromyces marnefei tumbuh dalam bentuk sel ragi atau yeast unionukleat yang berbentuk ovoid hingga memanjang dan bereproduksi melalui fisi atau pembelahan, dan bukan dengan mekanisme budding. Dalam kondisi ini, jamur juga memproduksi pigmen berwarna coklat, yaitu melanin, yang dapat dideteksi. Sebaliknya, pada suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius, Thalaromyces marnefei tumbuh dalam bentuk miselium multiselular dan multinukleat yang memiliki laju pertumbuhan tinggi melalui ekspansi apikal dan percabangan sel terminal. Jika dikultur pada media Saborotextus agar, koloni yang terbentuk akan tampak berwarna abu-abu kehijauan pucat disertai dengan pigmen merah yang menyebar ke medium. Pigmen merah ini merupakan metabolit sekunder yang menjadi salah satu ciri khas diagnostik penting dalam kultur mikologi. Selain itu, selama fase pertumbuhan filamentosa, Thalaromyces marnefei akan mengalami perkembangan aseksual dan menghasilkan konidia berdiameter kecil yaitu sekitar 3-4 mikrometer yang berwarna hijau pucat dan berfungsi sebagai propagule infeksius. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius di media seperti brain heart infusion agar menyebabkan transisi bentuk dari miselium menjadi ragi. Meskipun karakteristik kultur Thalaromyces marnefei ini cukup khas, pertumbuhannya tergolong lambat. Dia memerlukan waktu setidaknya 6 hari untuk membentuk koloni yang dapat diamati. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan metode kultur sebagai alat diagnostik klinik yang cepat dan efisien. Thalaromyces marnefei menghasilkan berbagai antigen yang berperan penting dalam patogenesis dan respon imun dari inang. Salah satu antigen utama yang telah banyak dikaji adalah MP1P, yaitu suatu monoprotein yang terdapat pada dinding sel bentuk yeast dari Thalaromyces marnefei. Antigen ini diketahui sangat imunogenik dan memiliki peran dalam menekan respons proinflamasi inang melalui pengikatan asam arachidonat. MP1P juga dilaporkan berkontribusi terhadap mekanisme pelayaran imun atau immune escape jamur dari sistem imun inang itu sendiri. Selain MP1P, penelitian juga menunjukkan bahwa sel yeast Thalaromyces marnefei menghasilkan vesikel ekstraseluler yang mengandung berbagai protein imunogenik. Berdasarkan analisis proteomik menggunakan LCMS.ms, kandungan vesikel ekstraseluler ini mencakup protein-protein penting seperti heat shock protein, MP1P monoprotein, dan juga enzim peroksidase. Vesikel ini diketahui dapat merangsang makrofag untuk mengekspresikan molekul-molekul permukaan seperti CD80, CD86, dan MHC kelas 2, serta menginduksi produksi berbagai mediator inflamasi seperti IL-1 beta, IL-6, IL-10, dan juga TNF-alpha. Di samping itu, selama infeksi in vivo dan in vitro, Thalaromyces marnefei juga menghasilkan melanin dan pigmen mirip melanin yang dapat dikenali oleh antibodi IgM dan IgG dalam serum tikus yang terinfeksi. Hal ini menunjukkan bahwa pigmen ini juga bersifat imunogenik. Proses sintesis melanin tersebut dikendalikan oleh gen albino 1 yang menjadikan enzim polikeptida sintase yang berperan dalam biosintesis melanin jenis DHN atau dihidroksinaptalin. Dengan demikian, struktur antigenik Thalaromyces marnefei mencakup berbagai komponen dinding sel, protein sekretorik, dan juga vesikel yang dilepaskan selama fase patogenik. Komponen-komponen ini berpotensi besar untuk digunakan dalam pengembangan diagnosis dan terapi Thalaromycosis di masa mendatang. Conidia Thalaromyces memiliki ukuran kecil sehingga mudah mencapai alveolus. Conidia yang masuk ke paru mengalami beberapa proses sebelum menyebabkan infeksi pada manusia. Conidia akan berinteraksi dengan glikoprotein matriks ekstraseluler, fibronektin, dan laminin melalui sialic acid spesifik lektin pada sel epitel bronkoalveolar pejamu. Sel fagosit sebagai lini pertama pertahanan tubuh terhadap Thalaromyces marnefei akan melakukan fagositosis Conidia yang masuk. Aktivasi makrofag oleh sel TH1 dengan perantaraan sitokin seperti interferon gamma, interleukin 12, dan TNF-alpha merupakan respon lanjutan untuk mengeliminasi Thalaromyces marnefei. Pada individu imunokompeten, Thalaromyces marnefei dapat tereliminasi dalam waktu 2-3 minggu. Bila respon imun tersebut gagal, maka akan terjadi manifestasi klinik Thalaromycosis marnefei. Thalaromyces marnefei memiliki kemampuan bertahan dalam lingkungan tidak menguntungkan di dalam sel fagosit, bahkan mampu melakukan proliferasi dengan cara membelah diri di dalam sel fagosit. Derajat keparahan infeksi bervariasi tergantung pada derajat imunokompromi. Pasien dengan HIV umumnya memiliki infeksi diseminata yang meliputi berbagai organ. Pasien non-HIV dapat mengalami manifestasi klinik berupa infeksi vokal maupun diseminata tergantung dari penyebab imunokompromi dan kecepatan diagnosis penyakit. Baik, selanjutnya ada penyakit yang ditimbulkan dari Thalaromyces marnefei. Infeksi oleh Thalaromyces marnefei dapat menyebabkan penyakit serius yang dikenal dengan istilah Thalaromycosis. Penyakit ini sebagian besar mempengaruhi individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, terutama mereka yang terinfeksi HIV atau AIDS, namun juga dapat menginfeksi orang dengan gangguan kekebalan lainnya atau individu yang memiliki kontak langsung dengan lingkungan yang terkontaminasi jamur ini. Penyakit dan gejala yang ditimbulkan oleh infeksi Thalaromyces marnefei yang pertama ada Thalaromycosis sistemik atau diseminata. Infeksi Thalaromyces marnefei pada individu imunokompromi dapat menyebabkan infeksi sistemik atau diseminata. Ini berarti jamur menyebar ke seluruh tubuh, menginfeksi berbagai organ vital termasuk paru-paru, hati, limpa, dan kelenjar getah bening. Pada individu dengan HIV atau AIDS, diseminasi jamur ini lebih umum terjadi. Gejala klinik yang paling sering ditemukan antara lain demam yang terus-menerus, limfadenopati, hepatosplenomegali, dan yang terakhir anemia. Yang kedua ada infeksi kulit. Lesi kulit adalah salah satu manifestasi klinis yang paling khas dari infeksi Thalaromyces marnefei. Lesi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk termasuk papul, ulkus, abses subkutan. Yang ketiga ada infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru adalah salah satu manifestasi utama dari Thalaromycosis, terutama pada individu dengan HIV atau AIDS. Infeksi ini dapat menyebabkan batuk
persisten yang disertai dengan dahak, lesi paru-paru, dan nyeri dada yang sering kali disertai dengan sesak nafas. Yang keempat, ada infeksi tulang dan sendi. Selain infeksi paru-paru, infeksi Thalassomices marnevae juga dapat menyerang tulang dan sendi. Pada beberapa pasien, infeksi ini terbatas pada bagian tubuh tertentu, yang menyebabkan osteomyelitis dan artritis. Dan yang terakhir ada gangguan lain. Selain gejala yang disebutkan di atas, infeksi Thalassomices marnevae juga dapat menyebabkan sejumlah gejala dengan komplikasi tambahan yang lebih jarang. Di antaranya yaitu diare, perikarditis, dan yang terakhir gangguan neurologis. Thalassomicosis marnevae umumnya memiliki manifestasi klinik yang tidak spesifik. Demam, anemia, dan penurunan berat badan merupakan manifestasi klinik yang paling sering ditemukan. Pasien dapat memiliki lesi kulit dengan gambaran bermacam-macam seperti lesi menyerupai abses subkutan, ulkus, dan papul menyerupai molluscum contagiosum. Manifestasi klinik lain yang dapat ditemui adalah limfadenopati, hepatosplenomegali, batuk, diare, perikarditis, lesi osteolitik, artritis, dan lain-lain. Demam dan splenomegali lebih banyak terjadi pada pasien dengan HIV, sedangkan infeksi pada tulang dan sendi lebih sering terjadi pada pasien non-HIV. Untuk melakukan diagnosis Thalassomices marnevae terdapat beberapa cara, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium dan molekuler. Pemeriksaan laboratorium Thalassomices marnevae meliputi pemeriksaan histopatologi, kultur, dan serologi. Pemeriksaan histopatologi dan kultur merupakan pemeriksaan yang paling sering dilakukan untuk deteksi jamur. Pemeriksaan histopatologi dapat mendeteksi jamur dari berbagai bahan klinik. Kultur dilakukan sebagai konfirmasi pemeriksaan histopatologi. Sifat dimorfisme merupakan kunci identifikasi Thalassomices marnevae. Pemeriksaan serologi dilakukan untuk mendeteksi antigen jamur atau antibodi terhadap jamur yang beredar dalam darah. Namun, sampai saat ini belum ada pemeriksaan serologi yang cukup baik untuk Thalassomices marnevae. Kemudian, untuk melakukan pemeriksaan molekuler, menggunakan polymerase chain reaction atau PCR yang merupakan metode sensitif untuk deteksi jamur. Jadi, untuk terapinya sendiri ada yang disebut dengan terapi standar, dengan diawali oleh induksi atau fase awal pengobatan. Terapi lini pertama adalah amphotericin B deoksikolat 0,6 sampai 1 mg per kilogram per hari melalui injeksi intravena selama 2 minggu. Amphotericin B masih dianggap obat yang paling efektif untuk infeksi Thalassomices marnevae, baik pada pasien HIV maupun non-HIV. Selanjutnya ada fase lanjutan yang disebut dengan konsolidasi. Setelah induksi, dilanjutkan dengan itraconazole oral 200 mg 2 kali sehari selama 10 minggu. Itraconazole juga digunakan sebagai terapi tunggal pada kasus yang ringan, atau jika amphotericin B tidak dapat diberikan. Selanjutnya ada fase pemeliharaan dengan itraconazole 200 mg per hari selama minimal 6 bulan atau sampai pemulihan imun. Voriconazole dapat digunakan sebagai alternatif induksi atau konsolidasi, terutama jika pasien tidak toleran amphotericin atau itraconazole. Studi menunjukkan bahwa efektivitas dan keamanan voriconazole cukup baik, walaupun ada resiko efek samping hepatotoksisitas dan neurologis. Posaconazole juga dilaporkan efektif, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati, seperti pasien transplantasi ginjal. Namun, penggunaan posaconazole harus diawasi ketat, karena interaksi obat terutama dengan imunosupresan seperti tacrolimus. Selanjutnya ada terapi antiretroviral atau ART pada pasien HIV. Disarankan memulai ART dalam 1-2 minggu setelah pengobatan antifungal efektif dimulai untuk mengurangi mortalitas. Mortalitas Thalassomicosis masih tinggi, hingga mencapai 30%, terutama karena diagnosis terlambat dan pengobatan yang tidak adekuat. Studi multisenter menunjukkan amphotericin B memberikan tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik dibandingkan voriconazole, meskipun voriconazole memiliki profil keamanan yang lebih baik. Pencegahan infeksinya sendiri ini terdiri dari 3 cara, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer sendiri, itu bisa dilakukan dengan cara menghindari inhalasi spora jamur yang berasal dari lingkungan, terutama di daerah endemik dan pada musim hujan atau monsun saat spora lebih banyak tersebar. Menggunakan alat pelindung diri seperti masker respirator dan sarung tangan saat bekerja di lingkungan berisiko tinggi, misalnya sebagai petani, pekerja perkebunan, atau kontak dengan tanah dan bahan organik di daerah endemik. Lalu, mengurangi kontak dengan reservoir alami jamur seperti tikus bambu yang merupakan sumber alami dari Thalassomices marnevae. Kedua adalah pencegahan sekunder dengan cara profilaksis dengan itraconazole diberikan pada pasien yang berisiko tinggi, terutama pada pasien HIV atau AIDS dengan CD4 kurang dari 1 sel per mikroliter untuk mencegah infeksi primer. Profilaksis ini harus dilanjutkan sampai sistem imun membaik. Terapi antiretroviral atau ART yang efektif juga merupakan pencegahan penting untuk memperbaiki fungsi imun dan mencegah infeksi oportunistik termasuk Thalassomicosis. Lalu untuk pencegahan tersier sendiri itu bisa dilakukan dengan deteksi dini dan pengobatan segera pada pasien yang terinfeksi, karena sangat penting untuk mengurangi penyebaran infeksi dan komplikasi yang serius. Selanjutnya, peningkatan kewaspadaan klinis di daerah endemik untuk gejala Thalassomicosis, terutama pada pasien imunokompromis.